Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi siput demon, yaitu Salvos. Salvos masih terjebak di dunia manusia, ia malah diserang bandit. Jadi ya agak lama nih Salvos terjebak di dunia manusia. Dan oke lah, kita langsung ke alur ceritanya si Salvos, demon yang terjebak di dunia manusia. Capcus. Salvos yang habis ngekill para bandit jadi naik levelnya lumayan drastis itu ya. Mantap bener dah. Ternyata ngekill manusia poin XP-nya lumayan gede bro. Salvos pun bertanya kepada Daniel apa ia sudah untuk itu ya menjarah barang-barang si bandit. Daniel pun mengatakan kalau Salvos seharusnya membantunya biar ia cepat selesai. Ya, bukan berdiri doang itu memandangi statusnya, dibantu cuk. Tapi ya Salvos malah kegirangan. Iya kan sekarang makin OP bro, gue makin kuat ini. Ya Daniel bodoh amat lah dengan Salvos. Ia tetap menjarah mayat-mayat si bandit. Kemudian Edit menjelaskan kalau bandit-bandit ini merampok di jalur si Iblis Lukerna itu ya. Iblis Lukerna itu yang mengamuk dan para bandit-bandit ini ya menjarah itu bekas amukan dari si Iblis Lukerna. Mereka menjarah warga desa atau petualang yang telah di-kill sama si Lukerna itu ya. Soalnya ia menemukan item milik temannya yang di-kill itu, yang di-kill sama Lukerna. Salvos pun bertanya, kenapa manusia sangat suka dengan benda-benda seperti itu? Ya, Edit gak mau jawab sih. Ia males menjelaskan. Soalnya Salvos nanyanya kayak anak TK gitu ya. Wadidaw. Kemudian Daniel mengambil palu gada milik si bandit. Palu ini hitam kelas medium. Lumayan mahal dah ini kalau dijual. Daniel juga bertanya kepada Salvos, apa Salvos tidak mau senjata milik para bandit ini? Soalnya dari kemarin Salvos bertarung gak pakai senjata. Ya, biar tambah kuat bro, pakai senjata ini. Ya, Salvos pun mencoba menggunakan gada, tapi berat bro. Ini berat banget. Ya, diayun-ayunkan juga berat ini bos. Nggak mau gua. Dan ya, Salvos pun penasaran kenapa Daniel itu ya memegang gada ini mudah banget. Ya, seolah-olah enteng ini gadanya. Kemudian Daniel menjawab, ya soalnya gue ini kuat bos. Jadi gampang megangnya. Wadidaw malah sombong. Dahlah gue nggak mau berat, ucap Salvos sambil memberikan gadanya. Kemudian Daniel memberikan Salvos anak panah. Mungkin Salvos suka. Dan oke siap gue simpan aja. Kayaknya bagus punya anak panah. Kemudian Edit menyuruh dua rekannya untuk segera pergi dari sini dan kembali ke Hazelbury. Salvos pun langsung bersemangat. Ia langsung berjalan menuju Hazelbury. Tapi Daniel menghentikan Salvos. Soalnya ia salah jalur bro. Bukan ke situ arahnya. Arahnya itu ke arah sebaliknya. Bukan ke situ. Wanjir, salah jalan. Ya soalnya kan Salvos kan emang tolol ya. Jadi ya gitulah, memang terlalu semangat ini Salvos. Dan Woke Sin pun berpindah. Sudah sampai di desa Hazelbury. Ya sekarang sudah sore. Salvos dan dua rekannya sampai di desa Hazelbury. Dan mereka langsung pergi ke kuil untuk mendapatkan roh kontrak untuk Edit. Akan tetapi Daniel mengatakan kalau ke kuilnya nanti saja dah. Udah mau malam, besok aja. Dan ya sekarang saatnya istirahat. Waduh, kenapa manusia suka banget istirahat? Ucap Salvos. Edit pun menjelaskan kalau mereka perlu menaruh barang-barangnya dulu. Ini barang-barang jarahan ya, kebanyakan terlalu berat kalau dibawa terus. Dan ya
Edit pun meminta dua rekannya untuk pergi ke hotelnya saja, ke penginapannya gitu ya. Soalnya ia menyewa untuk 4 orang, jadi ruangannya itu sudah banyak yang kosong karena rekannya kan sudah pada modar itu ya. Dan oke, setelah naruh barang kita ke kuil ya, tanya Salvos. Enggak dulu Salvos, kita akan ke Guild Petualang dulu. Soalnya kita harus laporan. Rekan-rekannya sudah pada modar dan bandit-banditnya yang udah di-kill itu ya harus dilaporin di Guild Petualang. Ya, kemudian sambil jalan menuju penginapan Edit, si Edit ini bertanya, kenapa Salvos dan Daniel kuat banget, padahal level mereka kan rendah ya. Dia saja yang level 50-an kesusahan mengkill para bandit. Daniel pun menjelaskan kalau Daniel dan Salvos menggunakan kalung penyamar supaya levelnya tersamarkan. Waduh, ternyata seperti itu ya. Ya, oke dah, gue ngerti. Ucap Edit. Beberapa saat kemudian mereka sampai di penginapan Edit. Mereka pun menaruh semua barang-barang jarahan para bandit. Tapi Salvos masih menggunakan anak panah. Ia merasa keren dengan barang ini. Jadi cool bro, jadi keren gitu ya. Dan ya sudah beres disimpan dulu. Sekarang dilanjutkan menuju ke Guild Petualang. Kemudian Salvos bertanya, kenapa harus repot-repot laporan segala? Ini terlalu lama, muter-muter, cok. Dan ya, Edit pun menjelaskan kalau ini memang diperlukan, mengingat cuman dia yang selamat dari serangan si Lukerna. Ya, itu sangat mengenaskan, bos. Waduh, Salvos dan Daniel merasa tidak enak mendengarnya. Edit pun melanjutkan kalau ia akan menyerahkan medali quid, ya medali quid dari rekan-rekannya itu ya kepada Guild Petualang sebagai tanda kalau mereka telah modar, dan Guild Petualang akan mengabarkan kematian mereka kepada keluarganya. Jadi ini penting untuk informasi Guild Petualang. Ya, mendengar itu Daniel jadi iba. Salvos pun langsung menyentuh pundak Edit. Tenang saja cuy, aku tahu kau bersedih atas kematian rekan-rekanmu. Jadi ayo balas dendam. Ya sama si Lukerna itu ya. Wanjir bener dah. Kita kill bos. Kita kill bareng-bareng. Ucap Salvos. Dan Boke siap, kita harus segera mengkill si Lukerna itu. Dia memang kutu kumpret. Wadidaw. Dan Boke beberapa saat kemudian mereka sampai di Guild Petualang. Ya, Edit menyerahkan 4 lencana Guild dari rekan-rekannya yang telah KO. Kemudian si Mbak Admin langsung paham kalau ada 4 orang yang telah KO. Walah, udah KO aja ini 4 orang. Kemudian Daniel bertanya kepada Salvos, apa kalung penyamarannya masih ada? Ya, kalung penyamarannya itu ia tidak memakainya soalnya. Salvos itu langsung ngecek, ia memang tidak mengenakan kalungnya di leher. Lah terus dipakai di mana? Ia memakainya di saku. Ini bos, ada di saku. Wadidaw, malah di saku. Ya Salvos nggak suka kalungan. Jadi ia pakai di saku saja. Dah ampun dah nih bocah. Itu barang mahal bro. Nanti kalau hilang gimana? Ya, scene pun dipercepat. Keesokan harinya, Daniel dan Edith sudah tidur semalaman. Sekarang saatnya untuk pergi menuju kuil. Tapi banyak orang yang memandangi Edith. Mereka memandangi Edith karena Edith petualang level 50. Salvos bertanya lagi, kenapa level 50 dipandang sangat luar biasa? Apa ente kuat banget? Kayaknya tidak deh. Kemudian Edith menjelaskan kalau manusia punya tingkatan level. Level 1 sampai 40 itu levelnya namanya silver. Kalau 40 sampai 70 itu levelnya gold. 70 sampai 100 levelnya platinum. Level 100 sampai lebih dari 100 itu level diamond. Salvos bingung, ngapain manusia membagi-bagi level? Ini fungsinya untuk membagi-bagi misi bro, yang cocok buat ente itu melakukan misi di Guild Petualang.
Kalau nggak dibagi-bagi, ya akan repot untuk menjalankan misi. Soalnya misi dibagi dari tingkat terendah sampai tingkat bahaya. Dan manusia rata-rata di level silver, jarang yang sampai platinum atau diamond. Kalau ada artinya mereka itu pahlawan, ucap Edit sambil berjalan. Ternyata mereka ngobrol sampai ke kuil. Pak Pendeta Botak itu memandu Edit dan dua rekannya menuju Taman Air Mancur. Dan sampailah mereka di Taman Air Mancur. Di situ ada Sakura si rubah. Salvos menyapanya. Ya senang sekali bisa melihat Sakura. Tapi Salvos ada urusan lain. Jadi ia nggak bisa ngobrol sama Sakura. Jadi ya bye-bye. Kemudian Edit meminta Pak Pendeta Botak untuk memberikannya roh yang levelnya sudah 30 ke atas. Ya, jangan 30 ke bawah ya. Dan Woke siap diusahakan. Ritual pun dimulai. Salvos yang melihat air muter-muter itu ya. Jadi bingung. Wah, ini sepertinya sihir portal ini. Bener-bener mirip ini. Ya, Salvos jadi penasaran. Soalnya ini bener-bener mirip yang dilakukan oleh Lukerna kemarin di dunia iblis. Wah, ini mirip banget, Cuk, Cuk. Gue nyemplung aja apa ya? Wah, Daniel jadi panik. Tapi Edit memberitahu kalau kolamnya itu cuman buat roh spirit, makhluk lain gak bisa. Dan boom, air mancurnya nyembur. Wajir bikin kaget. Dan muncul itu roh spiritnya. Ada roh spirit api dan roh spirit air. Tapi Edit minta si pendeta untuk mengeluarkan roh lagi. Dan Woke siap neng, santai aja. Dan boom, muncul lagi roh kayu. Dan ada juga itu peri kecil dan perinya sangat periang. Tapi Edit merasa kecewa soalnya rohnya ini terlalu lemah. Ya cuman level 30 pas. Tapi ya si pendeta udah ngos-ngosan itu ya. Ini sudah maksimal neng, neng. Jangan disuruh memanggil lagi, udah capek. Kemudian si peri mengatakan kalau Edit merasa kecewa dengan para roh ini, ya udahlah, kita kembali aja ke alam roh. Ngapain membuat kontrak dengan tuan yang memandang remeh roh spirit? Ya, Edit minta maaf, ia cuma ingin memastikan apa roh-roh ini memiliki skill yang Edit inginkan. Tapi si Pri menjelaskan kalau skill dapat digunakan jika Edit mau menjalin kontrak. Ya, kalau belum ya nggak usahlah biar biar kita hidup tenang aja di alam roh. Ya, Edit pun bingung. Ini si ini si Peri random banget dah. Dan oke, tiga roh itu menanti keputusan Edit. Ia mau milih siapa ya? Kemudian Edit memilih roh air dan ya, oke siap master. Gue akan memenuhi kontrakmu. Dan ya, kontrak selesai. Edit juga memilih roh kayu dan oke siap master. Tanda tangan kontrak dulu selesai. Ya, dengan ini Edit memiliki dua roh kontrak. Mereka diberi nama, si roh kayu itu bernama Druma dan si air bernama Mistrat. Dan ya, dua roh sudah berhasil dikontrak. Sekarang saatnya menyelesaikan kontrak perjanjian. Selama summoner masih hidup, roh adalah sahabatnya. Tapi jika sampai modar, ya selesai dah kontraknya. Itu ya yang tertulis di perjanjian kontraknya. Salvos dan Daniel melihat itu dengan tatapan takjub. Wadidaw, mantap Edit, jos banget. Ya, kemudian mereka keluar dari kuil. Masalah roh telah selesai. Sekarang saatnya pertempuran. Tapi Edit masih perlu sesuatu. Roh miliknya ini masih cupu-cupu. Kalau dipaksa bertarung dengan itu ya si Lukerna itu, ya bakal modar lagi dah. Jadi Edit mau mereka untuk naik level dulu ya sebelum bertarung dengan Lukerna gitu ya. Dan wah wah wah, Salvo senang banget. Ia juga ingin naik level. Kalau bisa sih yang cepet ya naik levelnya. Di mana itu bos? Di mana itu tempatnya biar naik level dengan cepat? Tanya Salvos. Kemudian Edit menjawab, untuk naik level dengan cepat, mereka harus ke dungeon.
Yah, kembali dulu ke penginapan Edit lah, rapat dulu sebentar. Daniel bertanya, dungeon mana yang dimaksud oleh Edit? Apa Edit sudah menemukan dungeon? Tapi belum menjawab, Salvos langsung bertanya, emangnya di dungeon banyak monster ya? Ya iyalah bro, dungeon itu banyak monsternya. Kalau ngekill mereka bisa naik level dengan cepat, soalnya jumlahnya banyak. Wah gitu ya? Kemudian Edit mengatakan kalau timnya yang kemarin itu ditugaskan oleh Guild untuk mencari dungeon di Valley's Vault dan malah ketemu sama si Lukerna dan ya pada modar dah rekan-rekannya. Jadi misi utama Edit adalah mencari dungeon. Ia mau melanjutkan misinya itu. Kemudian Salvos punya usul kenapa tidak tanya saja kepada Iron Champion. Bukannya si Black itu tahu lokasinya. Waduh, Daniel dan Edit jadi shock berat. Ya nggak bisa lah bos, bos. Masa mau tanya sama orang yang sudah dihajar biji lato-latonya? Ya nggak mungkin lah. Tapi bodoh amat, biar cepet ke dungeon, langsung tanya saja sama si Black. Ayo ke markas Iron Champion, cepat. Dan ya, oke lah dituruti. Daniel dan Edit pun menuruti ide dari Salvos. Dan ya, sampai di markas Iron Champion. Di situ ada Black yang marah-marah. Ngapain tanya dungeon sama Iron Champion? Ente bukan anggota cuy. Dan oke lah, mending kagak usah. Ini informasi rahasia, gak boleh dibagi-bagi. Emang ente presiden. Yah bangke bener lu, mau gue hajar lagi biji lato-latonya, teriak Salvos. Wanjir, pergi kau dari sini, kalau enggak gue kill kalian semua. Ucap Black marah-marah. Oke siap, maju sini. Yah, Salvos malah siap-siap untuk bertarung. Wadidaw. Ya udahlah Salvos, mereka nggak mungkin ngasih tahu. Kita pergi aja dari sini. Lihat tuh wajah mereka, barbar semua. Mereka semua itu marah gara-gara ente Salvos, Salvos. Dan ya oke oke oke, kita pergi. Edit benar-benar merasa heran dengan tingkah konyol Salvos. Kok ada yang makhluk setolol ini? Dan ya ini Salvos emang tolol dia. Dan oke dah, kita tidak punya pilihan lain, harus cari sendiri. Dan ya, tiga orang ini pun bersiap untuk mencari dungeon di Village Vault. Ya mungkin agak lama ya, tapi ya sekalian lah kalau ketemu monster di perjalanan, langsung di-kill. Tapi Salvos masih penasaran gimana cara Iron Champion mengetahui ada dungeon di Village Vault. Edit pun memberitahu kalau biasanya kelompok party memiliki peta sebagai petunjuk arah ya menuju ke dungeon tower. Biar itu ya, biar nggak kesasar. Wah mantap, kenapa nggak dicari saja petanya? Ucap Salvos. Waduh nanti ente dicap pencuri bos. Wah bagus banget dah kalau gue dicap sebagai pencuri. Ucap Salvos yang senang. Wadidaw ente tahu nggak sih arti pencuri? Tapi Edit malah setuju dengan ide Salvos. Udahlah mending dicuri daripada susah nyarinya di Valley's Food. Valley's Food itu besar bro, satu kabupaten. Nyarinya susah. Ya lagian Salvos juga bukan manusia. Jadi ya sah-sah saja sih kalau dia dianggap pencuri. Wah Edit bener-bener ide liar ini. Dan ya oke, ente bener-bener mantep Edit. Ucap Salvos senang. Dan ya, Daniel pun setuju dah dengan sangat terpaksa. Tapi ada satu syaratnya. Salvos nggak boleh ngekill orang-orang di Iron Champion. Cuman mencuri peta, jangan ngekill. Dan oke lah siap, cuman mencuri, jangan ngekill. Gampang itu mah. Dan ya, Salvos pun menjalankan tugasnya. Dan scene pun berpindah di malam hari. Salvos berlari, ia menuju markas Iron Champion. Dan ketika ia sudah masuk ke markas, ia mulai mencari peta menuju ke Dungeon Tower.
tapi nggak ketemu-ketemu, terlalu banyak kertas di situ, bingung Bos, mau ambil yang mana ini ya? Ya karena bingung, tanya saja sama orang yang sedang tidur itu ya, itu ide bagus. Manjir malah tanya sama itu anggota Alien Champion, waduh malah ditanya, tolol tolol. Tapi ya beneran tanya ini, orang yang lagi tidur dibangunin. Ya karena Salvos mau tanya. Dan ketika si orang itu membuka mata, ia sangat kaget. Karena Salvos sudah siap dengan api dagernya. Wadidaw, Salvos langsung tanya sama si itu ya, sama orang itu. Petanya ada di mana bos? Peta menuju ke Dungeon Tower. Yah, si pria pun menjawab, "Ya nggak mungkin gue kasih, Cuk, Cuk. Emangnya gue goblok? Waduh, gue tanya baik-baik, Cuk. Gue tanya di mana petanya. Gue tanya baik-baik nih." Ucap Salvos sambil mengancam dengan pedang dagernya. Dan oke, 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 oke. Sabar, 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 sabar. Ada di situ, ada di kamar sebelah, ada di lemarinya di situ. Dan ya, oke, di dalam lemari itu ada petanya. Silahkan diambil. Dan oke, makasih. Jangan berisik ya. Dan jangan bangunkan teman-temanmu. Tetap di kamarmu dan tidur saja ya. Gue mau ngambil petanya. Oke? Wah, anjir, ini Selfos gimana dah, malah ditinggal pergi itu si prianya. Ya si pria itu sampai bingung, nih mau nyuri atau mau ngelawak dah. Ya santai bro, gue cuma mau pinjem petanya ente, santai saja ya, ucap Salvos. Dan ya, Salvos pun langsung berlari ke kamar yang dimaksud oleh pria tadi dan ketemu Salvos menemukan petanya dan dibuka. Kayaknya bener ini petanya. Ya, dia sih nggak mudeng, tapi ya nanti dikasih sama Daniel sama Edit ya. Mungkin mereka paham. Dan oke dapat langsung lompat keluar jendela dan hap, mantap, pendaratan sempurna. Ya, Salvos langsung lari menuju Edit dan Daniel. Itu mereka berdua udah pada nunggu. Dan itu ya, diserahkan dah petanya itu. Dengan ini jadi gampang nyari dungeon. Tapi Edit malah marah-marah. Kenapa Salvos dikejar banyak orang, cuk, cuk. Itu orang Iron Champion malah pada ngamuk. Kemudian Salvos menjelaskan kalau tadi ia bertanya sama penjaga yang sedang tidur. Soalnya ia tidak tahu letak petanya. Jadi ia tanya sama penjaga di situ. Wah, anjir, Daniel dan Edit syok berat. Ini bocah bener-bener tolol, gak punya otak sama sekali. Wanjir dah. Edit sampai ngomong sama Daniel, kalau part ini mending bersambung saja. Gue capek ngadepin Salvos. Wadidaw, malah bersambung. Dan ya, oke ya teman-teman semuanya bersambung. Kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Tapi karena sudah mentok, jadi bersabar ya. Oke ya, terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya bapak-bapak semuanya. Salam cus.